Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menyimak atau membahas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis, yang mana hadis itu sangat bagus sekali untuk kita renungi atau kita hafalkan atau kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu hadis tentang munafik, ya, orang-orang, ciri-ciri orang-orang munafik, ya, ciri-ciri orang-orang munafik. Adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini di depan layar kita ini ada hadis, ya, hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang mulia, yaitu hadis yang memberitahukan kita ciri-ciri orang yang dia munafik. Kita ambil daripada kitab Jamil Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang mana beliau mengatakan an Abi Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'um man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4, ya, tanda-tanda orang-orang dia orang munafik. Siapa aja mereka? Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat fihi khaslatum minhunna kana fihi khaslatum minan nifaqi hatta yad'aha. Barang siapa yang dia itu menyerupai, ya, atau mengambil daripada salah satu sifat tersebut, maka dia menjadi ciri-ciri orang yang terjangkiti penyakit orang-orang munafik. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafah. Apabila dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Wa idza khasama fajara. Dan apabila dia bermusuhan terhadap seseorang maka dia sangat membencinya. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji maka dia mengkhianati janjinya, ya. Apabila dia mempunyai perjanjian, ya, dia punya perjanjian dengan seseorang, maka dia mengkhianati perjanjiannya tersebut. Ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, hadis mengisahkan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Apakah orang munafik itu? Orang munafik itu beda, ya, dengan bahasa Indonesia. Orang munafik di istilah orang Arab yaitu seseorang yang dia itu munafik yukhalifu qaulahu wa fi'lahu, yaitu dia berkata tetapi dia menyelisihi perkataannya, ya. Dia berkata tapi dia menyelisihi perkataannya. Apabila dia melakukan sesuatu maka dia menyelisihi perbuatannya. Ya. Orang munafik itu seperti itu. Berselisih antara apa yang dinampak dan apa yang disembunyikannya. Dia nampaknya bagus, ternyata sembunyi-sembunyi dia orangnya tidak bagus. Ya, yaitu orang ini dia di luar dan di dalamnya itu berbeda. Ketika dia melakukan sesuatu, ya, nampaknya dia beriman, nampaknya orang beriman, tapi ternyata di dalam hatinya itu benci terhadap keimanan, ya. Nampaknya di luarnya dia orang yang soleh, tetapi ternyata dia orang yang benci terhadap syariat Allah. Itulah orang munafik.
Ya, ketika dia berkata dia berbohong. Ya, ketika dia berkata dia berbohong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan orang munafik, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang kepadamu wahai Rasul orang munafik, maka dia berkata, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Maka Allah mengetahui kebohongan orang ini, orang munafik ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bahwasanya engkau adalah seorang rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu dia berbohong. Jadi orang munafik itu ketika dia berkata dia selalu berbohong. Maka adik-adik sekalian berhati-hati. Ketika seseorang itu berbohong, maka hendaknya ketika dia berbicara hendaknya dia jangan sampai dia berbohong, ya. Tidak boleh dia berbohong. Apakah konsekuensi menjadi orang munafik? Konsekuensi orang munafik adalah kata firman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu di dalam kerak daripada neraka, ya. Walan tajida lahum nasira. Bahkan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Karena orang munafik ini dia itu nampaknya Islam. Dia nampaknya Islam, tapi dia sangat membenci Islam. Dia tidak mau menjadi orang yang Islam, ya. Dia cuma menjaga dirinya agar tidak dimusuhi orang Islam seumpama sehingga dia masuk Islam. Atau bisa jadi dia ingin menginginkan harta dari kaum muslimin, maka dia menjadi orang Islam. Atau dia berkata dia berbohong, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Apabila dia berkata dia berbohong, benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, orang-orang munafik itu mengatakan innaka ya nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, tetapi cuma di mulutnya saja, tapi dalam hatinya dia berbohong. Oleh karenanya ketika seseorang, diantara juga kasusnya apabila seseorang itu diajak oleh temannya, ya, jangan dia mengatakan insyaallah, ya, karena kalau kata insyaallah itu adalah sesuatu yang untuk meyakinkan orang yang dia ajak bicara itu agar dia mendatangi ajakannya tersebut. Padahal orang yang diajak ini pun sebenarnya berbohong dia. Tujuannya itu bukan mau, tapi dia tidak mau. Tapi dia karena menyebut nama Allah, maka dia berbohong atas nama Allah. Akhirnya juga orang-orang ya dia mendustakan Allah. Karena apa? Akhirnya orang-orang tidak percaya ketika orang lain mengatakan insyaallah, maka orang yang mengajak itu pasti akan meyakini bahwasanya orang ini tidak akan memenuhi daripada panggilan orang ini. Oleh karenanya ketika kita diajak oleh teman kita, ya, diajak teman kita, maka kalau memang kita tidak mau mendatangi rumahnya, maka kita katakan, oh kayaknya saya tidak bisa datang ke rumahmu, seumpama begitu. Tapi kalau kita benar ingin pergi, maka kita katakan insyaallah, ya. Ketika kita ingin pergi, kita katakan insyaallah. Atau mungkin kita setengah-setengah antara mau pergi dan tidak mau pergi. Katakan saja nanti ya kita lihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya dan saya akan pergi ke sana, ya. Kita lihat nantinya gitu. Nah, pertama ketika kita yakin ingin pergi ke situ, maka kita katakan insyaallah. Tapi ketika kita ragu antara iya dan tidak, maka kita katakan kepada teman kita itu yang mengajak kita, katakan bahwasanya mudah-mudahan Allah memudahkan saya untuk mendatangi ajakanmu. Yang ketiga, apabila kita memang tidak mau, ya cuma kita sulit mencari alasan, maka kita katakan saja kepada dia bahwasanya ya nanti kita lihat ya, mudah-mudahan Allah ya memberikan kemudahan sama saya agar aku pergi ke sana. Atau katakan saja yang sebenarnya bahwasanya kayaknya saya tidak bisa ke sana, saudara, karena ada hal ini dan itu, ya. Jangan seperti orang munafik, ketika dia berbicara dia berdusta. Ya, bahaya, ya, karena orang munafik ini, ciri-ciri orang munafik yaitu ketika dia berkata dia berdusta, maka orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan memasuki neraka. Bahkan dia di dalam keraknya api neraka karena dia berdusta. Sedangkan berdusta itu termasuk apa?
termasuk perbuatan dosa-dosa di antara dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang munafik. Basyiril, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 138, basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima, ya, berikan kabar gembira, ya, dikasih dia kabar gembira orang munafik bahwasanya bagi mereka adalah adab yang sangat pedih, ya. Makanya ketika seseorang itu berdusta maka berhati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dia. Oleh karenanya adik-adik sekalian yang saya cintai, berhati-hati ketika kita berbicara. Kalau tujuan kita untuk berdusta maka berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dirimu dan memasukkanmu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindari kita semuanya untuk jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan menolong kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Dan ciri-ciri orang munafik yaitu juga dia malas, ya, pergi sholat, beribadah, dia malas, ya. Kalau dia rajin karena ingin dilihat orang saja dia rajin. Nah, itu salah satu juga orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa juga ayat 142, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin mengakal-akali Allah, ya, ingin dia akal-akali Allah. Maka berhati-hati adik-adik sekalian, ya, jangan sampai kita ingin membuat makar, mengakal-akali, ya, mengakal-akali Allah atau mengakal-akali orang tua kita, mengerjain orang tua kita. Kita katakan ingin pergi sekolah padahal tidak pergi sekolah tapi bolos. Ini namanya mengakal-akali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ancaman juga. Yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang akan mengakal-akali dia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya. Ketika dia ingin salat, orang-orang munafik itu ketika dia salat itu dalam keadaan bermalas-malasan. Dia malas untuk salat, dia malas untuk mengaji, dia malas untuk belajar. Itu salah satu orang-orang munafik, dia malas melakukan kerjaan yang bentuknya ibadah kepada Allah. Nah, itulah termasuk ciri-ciri orang-orang yang munafik. Wala yunfikuna illa wa hum karihun di dalam surat Taubah. Tapi kalau mereka itu ingin berinfak, dia itu berinfak memang tapi dalam keadaan tidak senang, ya. Maka kita berusaha untuk kita itu ikhlas kepada Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah, ya, berinfak, bersedekah, ya, apalagi sholat, puasa, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, doa kita ketika kita rajin untuk beribadah, menjadi orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia jalan keluar dalam kesusahannya. Kata kalau kita dalam kesusahan, kita susah belajar, pelajarannya susah, hafalannya tidak mau masuk, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar. Tidak hanya itu adik-adikku sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala menambahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dengan tidak dia sangka-sangka, ya. Kadang kita tiba-tiba mendapat rezeki, ya, datang tiba-tiba orang tua kita memberikan kita uang, umi atau abi kita memberikan kita uang tanpa kita minta, maka ketahuilah bahwasanya itu karena kerajinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tua kita itu cinta kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kecintaannya mulai daripada kecintaan ayah dan ibu kita. Oleh karenanya adik-adik sekalian, hendaknya kita itu menjadi orang yang bertakwa, jangan sampai menjadi orang-orang yang dia munafik. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Ketika kita berjanji maka berhati-hati adik-adik sekalian, jangan kita mudah berjanji kepada seseorang, berjanji kepada umi, kepada abi, berjanji akan tetapi kita rencana untuk mengingkarinya, rencana untuk tidak menepati janji. Ini adalah sifat orang munafik, maka berhati-hati, ya, berhati-hati. Maka ketika kita berjanji harus kita berusaha untuk menepati, karena kalau kita ingkari,
maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang munafik, yang mana orang munafik ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita berusaha menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, sebagaimana kita sering baca di dalam salat kita, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus dan bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai dan engkau tidak beri jalan yang lurus. Ya, maka kita selalu berdoa agar diberikan jalan yang lurus, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Ketika kita menjadi orang yang soleh, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kesusahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Tapi kalau kita selalu berbohong, selalu tidak menepati janji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kita orang yang selamat dunia dan akhirat. Kemudian ketika dia bermusuhan, maka dia sangat membenci. Ya, ciri-ciri yang ketiga orang munafik, ketika dia bermusuhan sama orang, maka dia sangat membenci musuhnya. Ya. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, tidak boleh kita bermusuhan sama saudara kita, sama teman kita, tidak boleh. Ya, alangkah baiknya kita itu selalu berteman, karena banyaknya teman kita juga akan menjadi senang. Banyaknya teman kita akan menjadi enak, mau ke sana bisa, mau ke sini bisa. Ya. Maka kita jangan menjadi orang yang suka bermusuhan, ya, suka jadi orang bermusuhan. Karena orang yang bermusuhan itu, maka ketika kita mencari teman, carilah teman yang dia itu baik, suka melaksanakan ibadah, suka sholat, suka melakukan ibadah, suka belajar, suka mengaji. Cari teman-teman seperti itu, karena teman itu akan membawa kita menjadi orang yang soleh juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyandur ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari sahabat temannya, maka perhatikan kepada siapa kamu hendak berteman. Ya, karena apa? Kita akan selalu terpengaruhi oleh teman kita. Apabila teman kita teman yang baik, maka kita menjadi orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, maka kita akan menjadi orang yang buruk. Maka kita selalu mencari teman yang baik, jangan cari teman yang buruk. Karena kalau kita berteman dengan orang yang buruk, nanti pastinya kita akan menjadi orang yang buruk juga. Setidaknya kita akan menjadi bermusuhan sama dia. Oleh karenanya jangan mencari teman yang jahat, teman yang suka berbohong, suka yang mengingkari janjinya, suka mengerjai orang, nakal, ya, sukanya bermain, tidak suka beribadah, tidak suka belajar. Maka jangan cari teman-teman yang seperti ini. Ya, karena kalau kita berteman orang seperti ini, maka kita akan terbawa oleh mereka. Demikian juga ketika kita berteman dengan orang yang bertakwa, orang yang rajin beribadah, nanti di akhirat dia akan mengingat kita, dia akan menolong kita ketika kita di akhirat nanti, yang mana matahari Masya Allah didekatkan dari tubuh kita sehingga kita kepanasan, ya, kepanasan karena matahari didekatkan. Maka ada teman kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yauma idin akhillau al-khillau yauma idin, ya, ba'dukum li ba'din adun illal muttaqin. Ya, sesungguhnya sahabat di saat itu, sesungguhnya para sahabat orang yang bersahabat di saat itu, sebagian dari para mereka itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang dia itu bertakwa kepada Allah. Berarti orang-orang itu akan bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Jangankan berteman, ya, keluarga sendiri saja akan menjadi bermusuhan nanti di akhirat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Ya, bentar saya cari dulu ayat surahnya. Ya,
fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun, dalam surah Al-Mu'minun ayat 110. Yang mana di hari kiamat kelak, yakni maka tidak ada lagi pertalian keluargaan. Ya, jadi keluarga kita saja akan lupa terhadap kita nanti pada hari kiamat. Dan mereka pada saat itu tidak saling bertanya. Mereka tidak akan saling lagi kenal pada saat itu. Bahkan dikatakan nanti seorang ibu akan meminta haknya kepada anaknya nanti pada hari kiamat. Sedangkan di saat itu kita butuh dengan amal ibadah. Oleh karenanya jangan kita suka berdurhaka kepada orang tua, karena nanti orang tua kita, ayah dan ibu kita, ketika kita durhaka, ketika kita marah-marah kepada orang tua, ketika kita membantah, ketika kita malas membantu orang tua, tidak mau berbakti kepada orang tua, nanti pada hari kiamat orang tua kita akan meminta tanggung jawab kita, yaitu jasa-jasa dia kepada kita. Ibu kita yang melahirkan kita, mengandungi kita, maka nanti akan diminta nanti. Oleh karenanya senantiasa kita berbakti kepada orang tua agar jasa-jasa dari orang tua kita telah terbalaskan dengan perbuatan berbakti kita kepada orang tua. Jangan dustai, jangan bohongi orang tua, karena nanti pada hari kiamat dia akan meminta balasan daripada jasa yang dia lakukan. Demikian juga kepada abi kita, ayah kita, tidak boleh kita durhaka kepada ayah, kepada abi kita tidak boleh durhaka, karena nanti pada hari kiamat dia akan meminta haknya, karena dia yang membesarkan kita, memberikan makanan kepada kita, mencari uang untuk kita, membelikan baju kepada kita. Nanti orang tua kita akan meminta haknya. Kalau kita menjadi orang yang membangkang, orang yang berdusta, selalu berbohong kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, nanti hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya adik-adik sekalian, maka carilah teman yang baik, yang mana teman itu akan membawa kita menjadi anak yang saleh, anak yang soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, bukan anak yang berdurhaka kepada orang tua. Karena nanti orang tua akan meminta balasan nanti di hari akhirat nanti. Oleh karenanya kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian sifat yang keempat, wa idza ahada ghadara. Apabila dia melakukan perjanjian, maka dia mengkhianati perjanjian tersebut. Nah, ini juga salah. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita itu melakukan perjanjian kepada seorang, maka jangan kita hianati. Ya, seumpama kita sudah berjanji sama teman kita tidak akan melakukan, atau kita sudah berjanji kepada orang tua kita, saya tidak mau lagi malas-malasan belajar, atau tahu kita malas. Ini namanya mengingkari perjanjian, tidak boleh. Ketika kita juga berkata kepada teman kita, saya tidak mau lagi nakal, atau kepada orang tua kita, saya tidak mau lagi nakal, tidak mau lagi mengusili teman kita, tapi kita menjadi usil, tetap menjadi usil, maka ini adalah sifat-sifat munafik yang harus kita hindari. Karena orang-orang munafik diancam oleh Allah yaitu neraka. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah menghindari kita daripada neraka. Adik-adik sekalian dirahmati Allah, oleh karenanya kita harus menghindari sifat yang munafik ini, ya. Karena sifat munafik ini adalah sifat yang jelek, ya, sifat yang jelek, ya. Pada dasarnya orang yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya, buruk perangainya. Oleh karenanya kita juga jangan berteman dengan orang-orang seperti ini yang suka berbohong, yang suka mengingkari janjinya, suka mencari permusuhan kepada orang lain, suka mengingkari janjinya. Ya, kita harus beritahukan orang seperti ini bahwasanya jangan seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala membencinya, dan itu termasuk perilaku orang-orang munafik. Ya, perilaku orang-orang munafik. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap agamanya, dan kemudian kita meminta agar adik-adik sekalian untuk menghafalkannya di sini. Insyaallah kita akan share di grup Halaqah Tajwid. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.